Bab 1346. Coba berikan satu tusukan. Kamu kenal aku, ujar warrior yang dalam hatinya sangat terkejut. Karena dia tidak pernah datang ke kota langit berbintang, juga pertama kali berjumpa dengan Raini, tapi Raini mengenalnya. Kenapa bisa mengenalnya? Dia tidak merasa dirinya sudah terkenal di satu alam semesta ini. Dia sudah memeriksa kita. Saat ini, Liani Ye berkata, jika aku tidak salah menebak, pas pertama kita melelang benda, dia seharusnya sudah mengutus orang menyelidiki kita. Sebenarnya hal yang mudah untuk mencari asal-usul kita, hanya perlu pergi ke panggung formasi pengirim asal kita, sudah bisa mengetahui kita berasal dari mana. Raini memandang ke arah Liani Ye saat mendengar dia berbicara, tatapan mata pun sedikit kaget, karena apa yang dikatakan Liani Ye benar. Saat warrior yang melelang, dia sudah mengutus orang memeriksa. Pasti bukan orang biasa yang bisa mengeluarkan 5.000 batu kristal suci. Warrior yang melihat ekspresi Raini pun mengetahui perkataan Liani Ye sudah pasti benar. Tapi hatinya juga kaget dengan kekuatan kamar dagang ini, bisa dalam waktu singkat menyelidiki statusnya, bisa dilihat kamar dagang ini memiliki kekuatan sebesar apa di kota langit berbintang. Nona Raini ada urusan apa? Tanya warrior yang. Raini pun menenangkan hati, melihat ke arah warrior yang, tak menyangka mantra benua penjara sudah rusak dan benua penjara sudah dipersatukan. Yang lebih disangka adalah orang klan manusia yang mempersatukan benua penjara adalah seorang pendekar kaisar. Saat bicara pun memandang warrior yang sekilas, aku penasaran, kamu dengan kekuatan apa mempersatukan benua penjara? Nona Raini kesini hanya demi hal ini? Tanya warrior yang. Tentu saja tidak. Raini tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah kartu kristal berwarna perak pada warrior yang. Ketua warrior, ini kartu member VIP biasa kami, asalkan belanja 10.000 batu kristal suci bisa mendapatkan kartu ini. Ada kartu ini, kedepannya kalian tidak hanya bisa lebih awal membooking posisi, juga bisa menikmati potongan harga dari kamar dagang kami. Warrior yang juga tidak menolak, menerima kartu dan berkata, kami masih ada urusan lain, sampai jumpa. Nanti masih ada satu benda terakhir, adalah senjata hitam, juga alam milenium. Ketua warrior tidak ingin melihatnya, ujar Raini. Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, tidak ada batu kristal suci, lihat juga tidak bisa beli, jadi lebih baik jangan lihat. Sampai jumpa, Nona Raini. Selesai berkata, warrior yang membawa Liani mereka keluar dari kamar. Di dalam kamar, Raini terdiam sejenak lalu menggeleng kepala, memang kampungan. Sangat disayangkan kartu member VIP ini. Benua penjara dulu adalah dunia menengah, sekarang mungkin akan menjadi dunia kecil, orang dari sana juga tidak perlu dianggap menjadi teman. Setelah keluar dari kamar dagang, warrior yang berkata, Liani, kamu coba cari tahu kapan formasi pengirim itu selesai diperbaiki. Setelah mengetahui kondisi putri kaisar, dia sudah tidak sabar pergi ke dunia spiritual untuk menjemput Irenean mereka. Aku sudah mengutus orang pergi mencari tahu. Asalkan sudah selesai diperbaiki, aku pasti akan langsung tahu, ujar Liani Ye. Warrior yang mengangguk kepala, dalam hati merasa beruntung membawa Liani Ye, ada dia di samping mengurangi banyak masalah. Warrior yang mereka pun segera kembali ke gedung Xianyun. Warrior yang kembali ke kamarnya, memerintah selain Liani Ye, tidak ada orang yang boleh mengganggunya. Di dalam kamar, warrior yang mengeluarkan teknik perlindungan bintang. Baru membuka, teknik perlindungan bintang langsung berubah menjadi cahaya bintang masuk ke dalam keningnya.
Selanjutnya muncul informasi di dalam benak pikiran. Teknik perlindungan bintang, alam milenium kelas bawah. Saat mengeluarkan bisa menarik kekuatan bintang masuk ke dalam tubuh, dimurnikan oleh raga. Lewat beberapa saat, warrior yang pelan-pelan membuka mata, lalu bergerak menghilang dari kamar. Setelah meninggalkan kamar, warrior yang mencari sebuah paviliun. Di atas paviliun warrior yang duduk bersila, lalu pelan-pelan menggerakkan teknik perlindungan bintang, menyerap kekuatan bintang. Saat teknik sedang bergerak, semua cahaya bintang pun mengarah ke arah warrior yang di sekitar badan warrior yang pun memancarkan cahaya bintang yang redup. Sebenarnya perbedaan teknik perlindungan bintang versi sempurna dan versi sederhana tidaklah besar, memiliki cara pelatihan yang sama. Jadi, dia sudah mahir dalam melatih teknik perlindungan bintang versi sempurna. Terutama di kota langit berbintang yang memiliki kekuatan bintang yang melimpah. Teknik perlindungan bintang versi cacat sebelumnya adalah menyerap kekuatan bintang masuk ke tubuh, lalu kekuatan bintang akan menyatu dengan kulit dan aliran darah. Sekarang, teknik perlindungan bintang versi sempurna ini tidak hanya menyatukan kekuatan bintang, juga membentuk kristal. Kenapa membentuk kristal? Yang disebut kristal adalah raga bintang. Saat menggerakkan teknik perlindungan bintang, menarik cahaya bintang masuk ke tubuh, cahaya bintang akan menjadi nyata, membentuk raga ini menjadi raga bintang. Dari luar kelihatan tidak ada perbedaan dengan teknik perlindungan bintang awalnya, tapi sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat jauh. Saat ini baju warrior yang mendadak robek. Tidak lama kemudian badannya mengalami perubahan, muncul sisik kristal berwarna biru di kulitnya, perlahan-lahan menyelimuti badan warrior yang, sampai pupil mata pun muncul satu lapis sisik kristal berwarna biru, tapi sisik di pupil mata adalah bening. Tidak hanya demikian, di sisik kristal biru ini juga ada energi cahaya biru yang berkedip. Lewat beberapa saat, warrior yang pelan-pelan berdiri, melihat badannya yang diselimuti sisik kristal ini. Warrior yang menghirup napas dalam-dalam, mengulurkan tangan mengelus dada sendiri. Terasa dingin, warrior yang pun kaget, saat ini tangannya juga dilapisi sisik kristal, tapi masih bisa merasakan aura dingin dari sisik ini. Ini menandakan, sisik ini tidak akan memengaruhi kelincahannya. Meskipun badan muncul satu lapis kristal, tapi kristal ini seperti tiada, bahkan merasa dirinya menjadi lebih ringan. Merengangkan badan, warrior yang menggerakkan batin, roh pedang muncul di depannya. Warrior yang menunjuk dadanya dan berkata, "Roh pedang, coba tusuk aku. Coba apakah bisa melukaiku atau tidak." Dia sekarang ingin mengetahui pertahanan ini seberapa kuat. Firasat memberitahu akan sangat kuat, sangat kuat. Dengan kekuatan pertahanan dia sekarang, berdiri dihajar pendekar ketiadaan satu hari satu malam juga tidak masalah. Roh pedang melirik warrior yang sekilas dan berkata, "Serius?" "Tentu saja." Warrior yang mengangguk kepala. Roh pedang mengangguk kepala, berubah menjadi leluhur pedang, selanjutnya berubah menjadi cahaya pedang menusuk ke dada warrior yang buff. Terdengar suara benturan, warrior yang langsung mundur beberapa meter ke belakang. Waktu warrior yang berhenti, ekspresinya sangat jelek, karena di dadanya muncul sebuah lubang pedang. Hanya sisik kristal yang berlubang, badannya baik-baik saja, ini tentu karena roh pedang sudah menahan kekuatan. Lemah sekali. Ekspresi warrior yang sangat murung. Bukan ia lemah. Saat ini roh pedang muncul di depan warrior yang dan berkata, "Jangankan teknik perlindungan bintang hanya alam milenium, meskipun di atas alam milenium, aku juga bisa menghancurkannya."
Warrior yang pun tersadar, dia hampir lupa bahwa roh pedang sudah melebihi segala alam. Teknik perlindungan bintang kuat tapi juga ada alam. Sedangkan roh pedang sudah melampaui segala alam. Karena itu teknik perlindungan bintang mana mungkin bisa menahan serangan roh pedang. Intinya, bukan teknik perlindungan bintang yang lemah, melainkan roh pedang yang terlalu tajam. Saat ini, roh pedang lanjut berkata, teknik perlindungan bintang ditambah fisikmu sekarang, lalu juga ada perisai roh baka. Jangankan pendekar ketiadaan, bahkan master alam setengah dewa juga tidak bisa melukaimu. Tapi jika berjumpa dengan master seperti Linux, kamu juga harus berhati-hati. Master seperti itu, bukan bisa kamu lawan sekarang ini. Perbedaan alam juga sangat jauh, bantuan benda luar juga tidak bisa membantu. Warrior yang mengangguk kepala, saat bertarung dengan Linux, Linux sama sekali tidak mengeluarkan seluruh tenaga. Jika Linux tidak mengulur waktu, melainkan mengeluarkan seluruh tenaga menyerang, dia mungkin sudah mati. Sedangkan master seperti gadis buta dan putri kaisar, juga tidak perlu dikatakan. Jangankan ditambah roh pedang, meskipun ada kuart, juga tidak berguna. Tapi bertarung masihlah bisa. Karena kekuatan sekarang sudah meningkat pesat dan kekuatan kuart juga pulih sebagian. Intinya, bagi sebagian besar orang, kekuatan dia sudah termasuk kuat, tapi sebagian kecil orang, dia masih terlalu lemah. Melihat dirinya membandingkan pada orang yang bagaimana. Dia tentu saja tidak akan membandingkan dengan orang yang lebih lemah darinya. Hanya membandingkan dengan orang yang lebih kuat, barulah bisa mengetahui kelemahan sendiri. Warrior yang melihat sisik di tubuhnya sekilas, menggerakkan batin, lalu sisik ini pun menghilang. Setelah menghilang, sebuah jubah hijau pun dikenakan olehnya, dia tidak terbiasa telanjang. Warrior yang memandang roh pedang dan berkata, ayo pulang. Roh pedang mengangguk kepala. Saat ini, warrior yang dan roh pedang bersamaan mengerutkan kening dan melihat ke arah kejauhan. Di kejauhan ada seorang pria berjubah hijau berjalan ke arah mereka berdua. Kecepatan sangat cepat, jarak jauh hanya dalam sekejap mata muncul di depan dia dan roh pedang. Di belakang orang ini, juga ada banyak aura yang kuat. Warrior yang melihatnya sekilas, lalu mundur ke samping, memberi jalan padanya. Dia tidak ingin membuat masalah. Saat pria berjubah hijau akan melewati warrior yang dan roh pedang, pria berjubah hijau mendadak berhenti dan berkata, benda sudah di tangan, kamu melindungiku, aku kabur dulu. Suara sangat keras, seperti sengaja dilakukan, setidaknya orang di sekitar mendengarkan dengan jelas. Selesai berkata, kecepatan pria berjubah hijau tidak berkurang, terus menembak ke arah kejauhan. Ekspresi warrior yang pun menjadi murung saat mendengar perkataan pria berjubah hijau. Merasa dirinya mudah dibohongi. Hening sejenak, mendadak muncul sayap angkasa di belakang warrior yang. 1 detik kemudian, warrior yang muncul di depan pria berjubah hijau. Pria berjubah hijau pun terkejut, kecepatan seorang pendekar kaisar bisa secepat ini. Saat ini, warrior yang mendadak mengulurkan tangan dan berkata, mana barangnya? Pria berjubah hijau pun terdiam. Bersambung.